wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Hayuridi Antika, NIM 2011210002 dari Prodi AVI kelas 3A. Saya di sini akan menjelaskan sebuah resumen buku tentang filsafat ilmu bab 6 yang membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu, karya dari Profesor Dr. Amsal Baktiar. Untuk kejelasannya, kita simak video sebagai berikut. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Semakin terjadi kemajuan ilmu dan teologi yang semulanya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi pada saat ini kenyataannya teknologi telah menimbulkan kesengsaraan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita dari Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya menjadi emas. Ternyata ketika keinginan tersebut dikabulkan, dia tidak semakin senang tetapi semakin gila. Nah, dari kemajuan ilmu dan teologi ini membuat urusan manusia menjadi mudah. Namun ketika urusan itu semakin mudah, maka hal tersebut mengakibatkan kesepian dan keterasingan baru, yaitu seperti lunturnya solidaritas dan juga silaturahmi. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning. Perkembangan rekayasa genetika membuat risau para pemerhati hak-hak asasi manusia dan membuat manusia merasakan risau. Bagi negara-negara liberal, rekayasa genetika ini untuk manusia diperbolehkan, bahkan didukung oleh pemerintah, sedangkan para negara-negara yang konservatif mengembangkan rekayasa yang menjurus kepada perubahan manusia secara total amat ditentang. Bila memacu pada pengertian di atas, pengetahuan merupakan mengetahui sesuatu tanpa adanya keraguan. Misalnya, bila cuaca gelap pasti akan turun hujan. Pernyataan tersebut kita yakini tanpa ragu, walaupun orang yang kita anggap pintar akan mengatakan bila cuaca gelap pasti akan panas. Kita akan tetap pada pendirian kita karena kita mengetahui hal tersebut tanpa ragu. Hal ini yang disebut pengetahuan yang sebatas hanya mengetahui tanpa ragu. Akan tetapi berkelanjutan kepada timbul pernyataan mengapa hal itu bias terjadi atau penyebab dari hal itu. Jadi ilmu di sini tidak hanya sebatas tahu, tetapi sebagaimana kita tahu tentang pengetahuan itu tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal merupakan berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terikat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberikan ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan manusia di dunia. Manusia pada saat ini sangat tergantung pada teologi dan ilmu. Teologi ini menjadi penjara bagi manusia dan juga dapat dipenjarakan oleh kepentingan manusia, yaitu seperti halnya untuk bekerja. Agamalah faktor mewujudkan pola persepsi dunia bagi manusia. Intinya, konsep dari agama tentang hari kiamat adalah ajaran yang penting dalam aspek teologis, psikologis, dan juga historis. Ilmu pengetahuan dan teologi memakai rasio atau akal yang tajam yang membuktikan bahwa kebenarannya dalam menghayati kehakikatannya. Kemajuan ilmu pengetahuan juga dihadapkan oleh peperangan. Para ilmuwan dan teknolog dihimbau membantu mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kegiatan massal ini. Tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, tujuan agama menjelaskan alam spiritual. Ilmu juga memiliki filsafat, yaitu hanya menganggap benda penting yang termasuk empiris. Sinergi agama dan ilmu dapat mewujudkan keseimbangan
peradaban manusia, karena jika manusia tetap mempertahankan egonya, maka masa depannya tidak akan diramal. Di sini ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari segi aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Itulah resum yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.